Setelah persiapan Idul Fitri di Pasar Erbil, Kurdistan, Irak terlihat ramai. Namun warga khawatir keamanan saat merayakan Idul Fitri akibat serangan dari Iran. Warga menelusuri kios untuk membeli permen, manisan, kacang, dan pakaian di pusat kota Kurdistan. Penjual mengaku pembeli dan transaksi saat ini tidak seramai tahun lalu. Beberapa warga menyebut serangan drone dan misil di wilayah Kurdistan, Irak sejak perang Iran mempengaruhi suasana pasar. Meski begitu, warga Kurdistan Irak tetap berbelanja untuk kebutuhan lebaran di kawasan perdagangan dan pasar Erbil. Selanjutnya, saudara, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan cerita bagaimana salah satu WNI kita yang saat ini berada di wilayah konflik, yakni di Iran. Seperti apa suasana lebaran di tengah situasi konflik? Saat ini kami sudah bersama dengan Laini Misra Lukman yang berada di Teheran. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia Mbak Laini. Waalaikumsalam, selamat sore waktu Iran. Jadi Mbak Laini saat ini posisinya di Teheran, betul ya Mbak? Ya, saat ini saya di Teheran. Mbak Laini bisa diceritakan bagaimana kondisi di Teheran ini saat perayaan Idul Fitri, namun perang masih terus berkecamuk di sana Mbak Laini. Ya, benar. Hari ini kita merayakan Idul Fitri, namun warga Iran sendiri akan merayakan Idul Fitri esok hari karena berbeda antara Idul Fitri kita mengikuti KBRI Teheran Indonesia. Jadi kondisi situasi di kota Teheran bagaimana jelang Idul Fitri Mbak Laini? Seperti kami rasakan, benar hingga saat ini, bahkan hari ini masih terdengar ledakan di beberapa tempat, di beberapa titik di Teheran itu sendiri. Namun tempat yang terdengar ledakan tersebut agak jauh, sedikit jauh dari tempat tinggal kita. Itu Mbak Laini di rumah atau bersama dengan WNI di KBRI Mbak? Ya, saat ini kita sedang di rumah salah satu teman kita orang Indonesia. Kalau biasanya jelang Lebaran Idul Fitri itu di Teheran seperti apa kalau di tahun-tahun sebelumnya Mbak Laini? Kalau biasanya di Teheran sendiri perayaan Idul Fitri yang ketahui mereka tidak semeriah yang kita lakukan karena Iran sendiri mereka punya tahun baru, jadi Idul Fitri mereka itu disebut dengan Nuruz atau tahun baru sesuai dengan kalendernya orang Iran. Jadi meriah juga ya Mbak ya? Esok hari. Jadi esok hari mereka akan merayakan Nuruz atau tahun baru bagi kalender Iran sendiri. Oh jadi kalau sekarang karena di tengah konflik dibatasi semua aktivitas atau perayaan-perayaannya atau seperti apa Mbak? Ya, untuk aktivitas sendiri memang dibatasi karena pemerintah Iran sendiri juga menghimbau untuk masyarakatnya agar tidak beraktivitas berlebihan dan jika tidak berkepentingan untuk mengurangi aktivitas di luar. Mbak Laini Dan kan untuk kembang api, kalau misalkan biasanya kan kalau di Indonesia tradisinya Lebaran silaturahmi identik bertemu dengan saudara, tetangga, kerabat. Nah kalau untuk saat ini bagaimana di sana Mbak Laini? Ya, untuk kami sendiri warga Indonesia yang sedang berada di Iran juga tidak melakukan silaturahmi ke sesama warga Indonesia karena juga KBRI menghimbau untuk mengurangi aktivitas di luar apabila tidak berkepentingan untuk tidak keluar rumah seperti itu. Jadi tahun ini kami tidak bersilaturahmi ke rumah sesama Indonesia sendiri. Gimana Mbak Laini harus melaksanakan atau merayakan Lebaran di tengah konflik? Kalau keluarga Indonesia masih komunikasi, Mbak? Ya, untuk saat ini masih komunikasi, hanya saja komunikasinya masih terbatas. Seperti yang kita ketahui, hingga saat ini internet masih terputus dan kita bisa terhubung dengan menggunakan VPN sendiri. Itu bagaimana keluarga Mbak Laini?
Kan pasti mereka juga khawatir ya Mbak, melihat Mbak Laini ada di Teheran, kondisinya lagi berkecamuk nih Mbak. Ya benar. Keluarga sendiri sebelumnya juga sempat sangat khawatir dan menyuruh saya untuk evakuasi. Dan saya juga sudah menjelaskan kepada keluarga tempat yang saya tinggal saat ini yakin aman gitu dan kita terus dilindungi oleh KBRI gitu. Jadi warga Indonesia yang berada di Iran terus dipantau oleh KBRI sendiri. Oh, tapi kalau Mbak Laini sebetulnya ada rencana ke Indonesia, evakuasi ke Indonesia. Ya, untuk saat ini saya sendiri belum berencana ikut evakuasi ke Indonesia. Karena saya masih mengikuti keadaan yang di Iran. Jika untuk saat ini saya masih bisa tinggal di Iran dan kondisinya masih bisa saya kondisikan, saya tidak ikut evakuasi. Oh, tapi sebelumnya sempat ada tawaran dari KBRI Mbak untuk ikut dievakuasi kan? Ya, untuk evakuasi sendiri, KBRI telah melaksanakan 2 gelombang evakuasi hingga saat ini. Oh, jadi untuk bagi warga yang ingin dievakuasi dipersilakan. Namun Mbak Laini masih berada di sana karena masih ada aktivitas juga. Mbak Laini bekerja atau studi atau seperti apa di Teheran, Mbak? Saat ini studi saya sudah selesai, namun ada beberapa urusan kampus yang harus saya selesaikan. Nah, kalau esok jadi bagaimana acaranya? Apakah dari KBRI juga mengundang WNI untuk ikut bersama-sama bersilaturahmi, bertemu di momen hari raya atau seperti apa? Ya, hari ini kita telah melaksanakan Salat Idul Fitri di KBRI dan juga kita sudah ramah tamah dan kita juga sudah silaturahmi di KBRI sendiri. Dan beberapa yang mengikuti Lebarannya Idul Fitri hari ini mereka hadir di KBRI. Dan bagi warga Indonesia juga tidak bisa hadir jika jangkauan dari Teheran itu sendiri jauh karena untuk menjaga keamanan diri sendiri. Kalau selama ini imbauan dari KBRI bagi warga yang tidak evakuasi atau tidak kembali ke tanah air, apa imbauannya Mbak Laini? Ya, KBRI sendiri menghimbau untuk WNI warga negaranya sendiri agar menghindari tempat-tempat keramaian. Apabila tidak ada keperluan di luar, kurangi aktivitas. Dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tempat sekitar, silahkan hubungi KBRI. KBRI akan terus memantau dan membantu semaksimal mungkin. Mbak Laini, ini kan tentu banyak yang menyaksikan program Kompas TV, Breaking News Kompas TV. Ada juga kerabat, saudara Mbak Laini, keluarga yang tentunya rindu dengan kehadiran Anda Mbak Laini. Ada nggak yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga di tanah air, kepada kerabat di tanah air yang menantikan kabar Anda sampai saat ini Mbak Laini? Untuk semua keluarga, saudara, teman dan kerabat, doakan terus. Insya Allah kami akan baik-baik selalu di Iran. Kita doakan semoga perang ini cepat berakhir dan jangan khawatir karena kami insya Allah terus dilindungi. Jika terjadi apa-apa pasti kami akan terus menginformasi dan menginformasi saudara yang ada di sana dan juga saudara yang ada di Iran sendiri. Mbak Laini, selamat merayakan Idul Fitri. Kami dari Indonesia tentu mengucapkan salam juga bagi WNI yang saat ini masih berada di Iran. Semoga sehat, aman dan juga selamat semuanya. Terima kasih Mbak Laini. Baik. Ya, saudara, Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak. Nanti kami akan kembali untuk menyampaikan informasi bagaimana perkembangan terkini perang Iran Amerika Serikat Israel di Timur Tengah. Yuk bikin masakannya.
Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Rahmat Ibrahim. Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-66 terhadap Israel dan target lain di kawasan Teluk pada Kamis waktu setempat, saudara. Iran menggunakan sistem senjata super berat dengan kemampuan multi hulu ledak yang diluncurkan secara bersamaan menuju sejumlah target strategis. Rudal ini memiliki kapasitas membawa muatan besar, bahkan disebut mampu membawa beberapa hulu ledak dalam konfigurasi tertentu. Jurnalis Russian TV Steve Sweeney dan juru kameranya terluka, saudara, terkena ledakan rudal dari Israel saat meliput di Lebanon. Russian TV melaporkan keduanya dirawat di rumah sakit karena luka akibat pecahan peluru. Juru kamera yang juga korban mengatakan Israel sengaja menargetkan jurnalis di sebuah jembatan di Lebanon Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, meminta organisasi internasional berikan perhatian serius atas serangan terhadap jurnalisnya. The border, including the Al-Marj outpost opposite Merkaba, and carried out drone strikes on the Iran mengumumkan penangkapan 178 mata-mata dan tentara bayaran AS Israel yang terlibat sejak awal perang. Dalam pernyataan yang dikutip dari kantor berita IRNA, Garda Revolusi Iran mengatakan mata-mata yang ditangkap berperan mengirimkan lokasi pusat dan mengirimkan gambar titik-titik sensitif yang telah diserang kepada dinas intelijen Amerika dan Israel. Ini adalah operasi penangkapan mata-mata kedua yang disampaikan ke publik sejak Sabtu lalu. Pengumuman penangkapan ini berlangsung usai Menteri Intelijen Iran Ismail Hatib tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari kantor berita Iran IRNA, Garda Revolusi Islam Iran mengklaim serangan rudal mereka mengenai pesawat F-35 milik Amerika Serikat. Pesawat tersebut menurut Garda Revolusi ditembak saat melakukan operasi di wilayah udara Iran. Kilang minyak Israel di Haifa terkena serpihan rudal setelah serangkaian serangan rudal dari Iran berhasil dicegat. Rekaman yang diambil dari dalam mobil memperlihatkan asap tebal membubung di atas kilang tersebut. Menteri Energi Israel mengatakan serangan tersebut tidak menimbulkan kerusakan signifikan pada fasilitas infrastruktur. Insiden ini terjadi setelah Israel menyerang ladang gas terbesar di dunia dan merupakan sumber energi utama Iran, South Pars, pada Rabu lalu. Angkatan bersenjata Israel merilis rekaman video yang menunjukkan persiapan serangan udara yang menjadi bagian dari operasi Singa Mengaum atau Roaring Lion ke sejumlah target di Iran. Sejak 28 Februari lalu, operasi ini sudah melibatkan sekitar 200 jet tempur untuk menyerang berbagai target militer di Iran, termasuk Teheran dan bagian barat negara tersebut. Serangan ini bertujuan melumpuhkan peluncur rudal balistik dan pusat komando Iran. Militer Israel juga merilis video yang menunjukkan serangan terhadap kapal-kapal militer dan pusat komando Iran. Israel mengklaim telah menyerang angkatan laut Iran di Laut Kaspia. Serangan ditujukan pada kapal-kapal rudal angkatan laut Iran, kapal pendukung dan kapal penjaga, serta pusat komando pelabuhan untuk pasukan angkatan laut Iran dan infrastruktur yang digunakan untuk perbaikan kapal.
Pasukan pertahanan Israel merilis rekaman serangan terhadap fasilitas peluncuran dan penyimpanan bawah tanah yang digunakan untuk mempersiapkan peluncuran rudal balistik ke arah Israel. Sirine tanda serangan rudal Iran memasuki wilayah Israel kembali berbunyi. Sebagian rudal Iran berhasil dicegah sistem pertahanan udara Israel. Sementara rudal Iran yang lolos dari cegatan merusak sejumlah bangunan milik Israel. Tak hanya rudal Iran yang menyasar Israel, rudal milik milisi Hizbullah juga jatuh di sejumlah kota Israel. Salah satu yang terkena sasaran rudal Hizbullah adalah Kiryat Shimona. Serangan ini mengakibatkan 4 orang terluka. Membahas soal perang Iran yang belum berkesudahan, kita sudah bersama dengan Evata Filomeno Borromeo Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Selamat malam, Mas Evata. Selamat malam, Mas Ibrahim. Ini kini mulai menyasar nih, perang di Timur Tengah mulai menyasar infrastruktur energi. Ada gas, ada kilang minyak juga. Risiko besar akan timbul dari perang ini menurut Anda, Mas? Baik, terima kasih Mas Ibrahim. Tentu sebenarnya ini masih dalam skenario Amerika Serikat. Kita bisa melihat bahwa apa yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan juga Israel ini seperti showmanship ya. Jadi kita bisa melihat bahwa serangan yang dilakukan oleh Iran ini justru malah mengancam dirinya sendiri. Karena apa? Dalam pertemuan yang dilakukan di Riyadh bersama dengan negara Muslim dan juga negara Teluk, mereka malah bersepakat dan terutama Arab Saudi itu mencoba semaksimal mungkin untuk mengatakan pada dunia bahwa kami punya alasan untuk melakukan serangan balik itu terhadap apa yang dilakukan oleh Iran. Maka situasi ini adalah situasi justru adalah bagian dari jebakan yang dipersiapkan oleh Amerika dan ini adalah permainan good cop dan juga bad cop sebenarnya yang kalau saya lihat. Jadi ini perangnya sudah masuk dalam kategori kita tidak bisa katakan ini sandiwara tetapi sebuah upaya leverage ya dan ini sudah masuk 59% dari apa yang sebenarnya direncanakan itu ya. Kalau misalkan ini sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Amerika dan juga Israel, tapi mengapa sebelumnya Donald Trump juga justru meminta bantuan NATO nih untuk bisa membantu apa yang terjadi di Hormuz, Mas Evata? Ya, karena tujuan utama dari Donald Trump sebenarnya dia berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan pencitraan bahwa hanya dialah yang nantinya akan menghentikan perang. Tetapi dia juga menyampaikan kepada dunia bahwa dia membutuhkan bantuan. Dan kita bisa lihat dalam data sebenarnya Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara-negara Teluk memang akhirnya bergantung secara total kepada Amerika Serikat. Dan nanti Amerika Serikat tinggal menuding mereka bahwa oh kamu kenapa tidak bantu? Kamu harusnya membantu saya. Nah inilah sebenarnya permainan yang dimainkan. Nah nanti ke depannya kita akan melihat bahwa Israel sebagai bagian dari kartu liar yang tidak bisa dikendalikan. Padahal sebenarnya mereka semua sudah mempersiapkan dan apa yang sebenarnya Amerika Serikat harapkan adalah Iran menyerah tanpa syarat. Jadi apapun akan dilakukan dan kebingungan-kebingungan yang dibaca secara internasional ini sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk sampai pada tingkatan bahwa ya, semua harus bernegosiasi ulang dalam situasi yang semakin buruk ini. Di Eropa, di Brussels juga Uni Eropa sudah bertemu membahas bagaimana dampak yang terjadi. Tapi mereka juga tidak ingin terlalu jauh membantu karena mereka tidak ingin ada senjata dalam konflik ini ya. Ini apakah artinya perang masih akan terus berkepanjangan, Mas Evata? Baik, kalau ditanya terkait dengan berkepanjangan, Iran masih memiliki sistem mitigasi dan juga upaya membalas yang masih baik sampai hari ini. Tetapi ketika kita melihat bahwa ada upaya melakukan serangan darat meskipun itu belum dikonfirmasi, tetapi yang diharapkan oleh Amerika Serikat adalah menguasai Pulau Kark. Ya, ketika Pulau Kark ini dikuasai, maka kalau ini digabung dengan Venezuela, sebenarnya Amerika Serikat ini sudah menang secara energi. Mereka menguasai 31%. Kalau dulu Amerika membutuhkan OPEC Plus gitu untuk melakukan negosiasi dan bahkan ekspor impor segala macam. Enggak, sekarang pemenang tunggal dalam energi hari ini bisa kita katakan Amerika Serikat. Nah maka kalau kita melihat ada perubahan strategi yang dilakukan oleh mereka. Nah,
Itu yang akhirnya dilihat sebagai hitungan performa dalam perang kali ini. Tetapi kalau kita lihat dalam situasi Iran, ya ini memang masih harus dihitung kembali karena semangat ideologis dan juga upaya untuk membalas ini takutnya malah kontraproduktif dengan harapan utama bahwa mereka ingin adanya pengakhiran terhadap perang ini. Tetapi kita bisa lihat, banyak sekali pemimpin dari Iran ini yang dieliminasi. Ali Larijani itu adalah satu-satunya yang bisa membuka diplomasi kepada dunia meskipun dia sebagai kepala keamanan. Tetapi dia yang mengerti, dia adalah backbone dari Iran itu sendiri. Tetapi ini yang malah menjadi semakin aneh. Ini tanda bahwa tidak ada negosiasi, yang ada malah devastating ya, atau penghancuran secara total terhadap Iran kalau saya lihat demikian. Jadi, tapi kalau misalnya Anda melihat dari sisi Iran sendiri, ketika tadi Anda singgung soal pejabat vitalnya tewas berguguran, tapi mereka masih terus sporadis melakukan serangan. Ini terorganisir. Mereka sudah menyiapkan dengan risiko ini, Mas Evata? Ya, pertama cadangan stok rudal mereka ini memang kurang lebih menurut data itu sekitar 2.100. Mereka sudah tingkatkan dan mereka ini kan memang fokus pada perang asimetris yang berujung pada atrisi. Jadi upaya-upaya untuk menjaga kontrol dalam perang ini memang ada orang lihat lagi. Tetapi dalam perkembangan kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi hari ini malah justru semakin kompleks. Kita bisa melihat bahwa tekanan-tekanan yang dilakukan secara internasional dan juga upaya-upaya yang dilakukan Iran dalam upaya mempertahankan diri ya dalam strategi perang atrisinya ini kurang lebih hanya bertahan bisa kita katakan 3 bulan ke depan begitu. Nah, maka dari itu apa yang terjadi hari ini adalah satu bagian dari bentuk strategi-strategi dan ada upaya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami tidak salah dalam perang kali ini. Itu yang disampaikan oleh Amerika. Makanya banyak strategi-strategi yang seolah-olah bocor ya, banyak simpati-simpati publik ya, padahal sebenarnya penjualan senjata naik ya, penjualan minyak naik ya, dan segala sesuatunya akhirnya dikontrol oleh mereka. Demikian. Kalau tekanan dari negara Arab, Qatar juga kan sudah mulai mengusir dubes Iran tuh. Seberapa berpengaruh untuk bisa meredakan tensi perang di Timur Tengah? Kan kemarin Menteri Luar Negerinya sudah pada berkumpul tuh, Mas Evata. Halo, Mas Evata. Mas Evata, tampaknya saudara, sambungan audio kami bersama dengan Evata. Halo, Mas Evata, masih mendengar? Halo, Mas Evata. Baik, tadi kami sudah menangkap bagaimana ulasan pandangan yang disampaikan oleh Evata Filomeno Borromeo Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana, yang juga membaca bagaimana konflik perang di Timur Tengah yang kini sudah mulai menyasar fasilitas energi. Dan ini tentu menjadi ancaman atau menjadi risiko yang sangat besar nanti akan ditimbulkan terutama terhadap ekonomi global. Breaking News Kompas TV, saudara, kami jeda sejenak, kami akan segera kembali sesaat lagi.